Ya, selamat malam para pemirsa Ganjil Misteri. Kali ini tim Ganjil ingin membahas tentang video yang lagi viral yang di mana ada seseorang yang ditarik oleh entah makhluk apa. Nah, kita akan membahas dengan Panunggarosa. Ya, selamat malam Ki. Halo, selamat malam. Ya, Ki. Datang lagi Ganjil. Ki, beberapa video ada yang viral di media sosial tentang seorang yang lagi tidur di musola. Entah dia ditarik atau diapain gitu ya oleh makhluk gitu. Itu menurut penglihatan dari Ki Panunggal seperti apa? Oke, yang pertama saya mau bahas bahwa di tempat tersebut betul ada sebuah kandungan energi positifnya gitu. Tapi kalau untuk kejadian tersebut secara spesifiknya sepertinya bukan deh gitu. Itu tidak ada unsur tangan campur gaib ya. Nah, tapi di situ ada Ki makhluk. Di situ ada, saya melihat di situ ada kumparan energi positifnya ada. Secara Ki, kumparan itu maksudnya yang seperti apa yang ada? Begini, bukan sebuah tidak kemungkinan ketika memang sebuah tempat tersebut dijadikan tempat bersembahyang, bersolat, istilahnya. Yaitu kan sebuah, maka akan terkumpul lah kumparan-kumparan energi positif di tempat tersebut, gitu kan. Jadi nggak heran kalau andaikan ada sekumparan energi positif lah. Ki, hal-hal seperti ini kan betulnya sering gitu ya. Maksudnya kita pernah mendengar ada orang yang tidur di musola terus dipindahkan entah ke keranda, entah keluar. Nah, itu pengalaman dari Ki Panunggal. Emang ada yang seperti itu? Ki? Betul, memang ada. Saya pun tidak menampik hal tersebut karena ada di sebuah tempat yang memang saya pernah singgahin pula. Itu ada kejadian seperti itu, gitu, dan memang ada rekaman juga dan saya diminta untuk membedah kasusnya ya. Waktu itu kejadian tersebut benar ada, gitu. Bahkan ada yang sampai dipindahkan ke lain tempat kah, ataupun tiba-tiba nongol di gentong, di beduk kah, itu ada yang seperti kayak gitu. Ya, biasanya kenapa itu kalau yang sampai dipindahkan seperti itu? Begini, maka dari itu saran saya, jagalah adab dan akhlak kalian. Apalagi kalau anda di sebuah tempat yang biasa dikhususkan untuk sembahyang kan, ataupun berdoa lah istilahnya. Jadi bukan sebuah ketidakmungkinan ketika kalian tidak menjaga adab dan akhlak kalian, bisa saja mungkin bukan manusia ataupun makhluk hidup seperti kita yang menegur kalian, tapi harus dapat teguran dari alam dan juga dari makhluk yang kasat mata. Ya, Ki, baik lagi soal jin gitu ya. Apakah berarti jin tidak takut untuk mendiami suatu tempat yang ibaratnya sering disolat, sering di dengan konotasi itu sebuah jin positif ya. Gitu. Tapi biasanya saya mengibarkannya energi positif kan, gitu. Jadi kalau dikatakan takut, balik lagi, alam ini hidup, istilahnya udah kayak gitu. Ketika kita memang adab dan akhlak kita nggak dijaga, ya mungkin kita bisa dapat teguran dari alam. Berarti bisa dibilang secara ininya jin baik dan jin jahat tuh ada gitu. Ada. Dan jin baik itu ciri-cirinya lebih ke gimana? Mungkin kalau dari pembawaan energinya lebih halus ya, lebih positif itu, lebih bisa membuat diri kita lebih tenang, gitu, tidak panas, gitu, lebih membawa kita tuh ke arah yang positif lah. Dan dia yang seperti itu mengganggu tidak? Secara ini? Dibilang mengganggu apabila ada sesuatu yang kita lakukan terlebih dahulu. Misalnya seperti kayak kejadian-kejadian yang saya bilang, itu kan kita tidak beradab dan berakhlak yang baik ya, sampai akhirnya kita mendapat teguran dari mereka itu juga kan. Jadi kalau dibilang mengganggu, tapi sepertinya tidak lah. Tergantung kita melihat dari sudut pandang mananya. Gitu. Berarti balik lagi ke diri kita ya? Balik lagi ke diri kita. Nah, untuk sosok makhluk, ini sosok jin gitu, untuk menarik atau memindahkan, dia membutuhkan energi yang besar tidak? Pasti membutuhkan energi yang besar. Gitu. Dan nggak semua makhluk halus bisa untuk melakukan hal tersebut. Nah, tadi yang tidak semua makhluk, berarti makhluk-makhluk yang kayak gimana gitu yang bisa untuk begini, harus dipahamin juga bahwa mereka itu juga ada sebuah kehidupan juga kan, yang kurang lebihnya ya mungkin seperti kita juga lah. Mereka orang ada menimba sebuah keilmuan dan lain-lainnya juga. Dan kalau bisa sampai menyentuh kita yang di materi ataupun di alam fisik ini, ya memang mereka yang mempunyai sebuah bisa dibilang keilmuan tersendiri lah. Tingkatannya berbeda lah, bukan jin-jin kasar gitu kan. Apa tuh jin kasar yang ini? Ya, bisa dibilang kayak bukan jin-jin ece-ece lah. Oke. Dibilang atau energi-energi yang
kecil-kecil gitu, yang ece-ece lah. Yang jin-jin yang berarti yang memiliki energi besar ini secara tingkatan seperti apa sih Ki untuk ininya? Misalnya adalah di zaman dulu lah, di zaman dulu misalnya di sebuah kerjaan memang ada sebuah pusaka yang memang ditumbalkan ya. Ini kalau kita bicara pusaka terlebih dahulu, pusaka yang ditumbalkan untuk menolak bala yang hendak untuk istilahnya menyerang kerajaan tersebut. Nah, biasanya jin ataupun energi-energi yang di dalam pusaka-pusaka tumbal itu bukannya energi yang kecil atau bukan jin yang biasa-biasa aja kelasnya gitu. Memang jin yang besar kan, skala energinya gitu. Jadi ya tingkatan-tingkatan energi seperti itulah yang kemungkinannya bisa untuk menyentuh kita, misalnya yang memang mempunyai fisik kan. Nah, jin yang secara energi besar itu tidak terlepas dari baik dan jahat berarti? Bisa baik, bisa jahat. Sebenarnya. Bisa keduanya gitu. Bisa keduanya. Ya. Ki, mengenai yang si orang yang tidur di musola ini. Kalau ada gitu kejadian yang seperti itu dan ternyata real gitu, mungkinkah itu jin yang penunggu yang sangat besar gitu, yang ibaratnya rajanya di situ? Ada kemungkinannya seperti itu, gitu. Karena jin juga kan ada bersifat teritorial ya sebenarnya. Dia nggak akan masuk ke teritori jin-jin lain kan. Misalnya di tempat ini kah ataupun di tempat yang lain mereka nggak bisa terlalu seenaknya langsung masuk ke tempat tersebut gitu loh. Bisa saja sebenarnya apabila kejadian tersebut dilakukan oleh sebuah jin ataupun energi yang paling terbesar di situ. Tapi kalau dilihat dari penerawangan atau mata batin saya, energinya ada, itu makhluknya ada, mungkin jin-jin positifnya ada. Tapi kalau untuk kejadian tersebut saya tidak menggunakan. Sepertinya. Tapi energi yang besar ada juga tidak Ki, di tempat itu? Ada. Saya lihat di sana ada sesosok ya, yang mungkin kalau andaikan mau digambarkan mungkin sesosok resi ya. Itu, gitu, atau mungkin ya bisa bilang mungkin kakek-kakek lah, kakek-kakek yang mungkin auranya agak besar dan juga positif gitu. Ya, Ki, makhluk yang dibilang tadi jin, secara umur gitu, semakin itu apakah semakin kuat? Tentu saja bisa terjadi seperti itu, semakin tua akan dia semakin kuat. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan pula ada jin baru yang memang, misalnya seperti ini, misalnya ada jin baru ataupun tapi semua jin itu tua sebenarnya. Mereka sudah ada sebelum kita ada. Jadi gimana bisa bilang mereka muda lah. Ya, betul. Ki, tadi jin Islam itu ada nggak sih Ki sebetulnya? Kalau dari pengalaman Ki Panunggal. Ini saya akan menjawab secara umum lah tanpa untuk mengurangi rasa hormat dari pihak manapun. Ya. Ada. Oh, ada ya. Ada. Mungkin di tempat-tempat beribadah kah? Atau begini, misalnya kayak di makam raja-raja kah? Itu ada jin-jin yang misalnya Islam kah? Ataupun jin-jin positif lah, itu ada. Mereka tuh sama seperti kita masih secara berhidup, bermasyarakat, tempat, segala macamnya? Bisa digambarkan iyalah. Iya, kurang lebihnya sama. Itu mereka punya kehidupannya di alam mereka sendiri. Sebenarnya. Untuk kayak seperti rumah mereka, bagi mereka rumah apa seperti sama kayak kita tuh rumah mereka juga gitu. Enggak juga. Enggak ya? Ada yang di batu, ada juga ada yang tinggal. Mereka tidak ibaratnya tidak punya rumah yang kayak seperti kita ya untuk Ada juga yang kayak kita. Bahkan ada banyak fenomena kok melihat ada pasar kah, pasar gaib kah atau perkampungan gaib kah. Itu ya berarti kan memang ada rumah, ada pasarnya juga kan. Tapi guys, mungkin yang saya bisa jawab gini deh. Jin itu atau energi itu bisa hidup di mana aja, bisa hinggap di mana aja, gitu. Jadi nggak menutup hanya kemungkinan ada rumah kah, ataupun ada pasar kah, gitu. Di batu juga ada sebenarnya. Banyak tidak? Banyak. Di batu, di kayu itu ada semua. Bahkan di kayu ya? Bahkan kayu kayak di pohon-pohon itu, pohon-pohon yang tua juga ada. Sebenarnya. Dan untuk mereka mendiami suatu tempat kayak seperti rumah kosong itu, mereka anggap seperti rumah atau kita ngeliatnya seperti rumah kosong nih Ki. Kita ngeliat seperti rumah kosong. Apakah bagi mereka juga sama seperti itu? Begini, makanya harus dibedah dulu dari awalnya gini. Misalnya kita ambil konteksnya rumah kosong. Rumah tersebut tidak berpenghuni, tidak pernah dirawat, nggak ada yang pernah berdoa di tempat tersebut. Bahkan terkadang ada juga yang banyak berbuat maksiat di tempat tersebut. Nah, perbuatan-perbuatan atau sikon-sikon tersebut itu kan menghasilkan sebuah energi negatif ya. Dan kembali lagi, ketika ada sebuah kumparan energi yang terjadi di dalam sebuah tempat, itu akan menarik energi-energi lain dari luar, atau jin-jin dari luar.
Jadi tidak heran kalau andaikan ada rumah kosong yang tiba-tiba ada sosok makhluk halusnya, itu bukan sebuah ketidakmungkinan, Mas. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Berarti seperti musola atau masjid pun bisa gitu Bisa ya bagi saja. mereka ya. Bahkan di makam-makam raja-raja sekalipun ada yang negatifnya. Ada. Nah, seperti ginilah. Oke, ketika saya misalnya pergi ke sebuah makam berziarah, yang biasanya saya lakukan, saya tidak meminta. Gitu, bahkan seharusnya saya mendoakan beliau tersebut, ibadahnya diterima atau diberikan nomor baik kah. Terkadang yang membuat energi negatif itu atau yang menyedot energi-energi negatif bisa ada di tempat tersebut, terkadang adalah ya tidak lain tidak bukan para penziarahnya juga. Mereka tidak beradab dan berakhlak ataupun tidak melakukan yang seharusnya mereka lakukan. Mereka bukannya mendoakan, malah mereka meminta. Oke. Sebenarnya. Ketika lakukan itu berarti mereka pun akan datang dengan sendirinya gitu mendiami tempat itu. Bisa juga akan datang dengan sendirinya, banyak kemungkinan lah, banyak kemungkinan. Tapi biasanya ya datang ke tempat tersebut, gitu loh. Itu kan tempat yang tadi tempat makam gitu ya. Ketika musola gitu. Berarti kan ada yang meminta juga tidak untuk mendiami atau kayak emang mereka keinginan mereka sendiri? Begini, pada dasarnya jin itu ada di mana sih? Oh ya. Gitu. Jin itu kan selain di alam ini memang ada, sebenarnya jin tersebut adanya di hati kita. Oke. Kalau memang hati kita itu tidak baik ataupun mempunyai sebuah ya pikiran-pikiran kotor, ya nggak heran kalau andaikan diri kita mengeluarkan energi negatif ke tempat tersebut. Sebenarnya gitu. Jadi ya nggak heran kalau andaikan ada yang mungkin negatif di sebuah tempat tersebut, yang mungkin diberikan di sebuah tempat ibadah. Saya sih tidak mau untuk langsung fokus ke sebuah tempat ibadah gitu loh. Tapi biasanya even di tempat yang untuk dikhususkan doa tersebut biasanya ada. Tapi itu baik gitu ya. Biasanya baik, lebih ke arah positif. Lebih ke arah positif. Karena memang tempat tersebut kan dijadikan sebuah tempat berdoa kan. Dan itu mempengaruhi ya tempat positif pun akan melahirkan jin-jin yang positif gitu. Iya. Tempat-tempat yang memang positif biasanya ya akan menarik ataupun membuat sebuah energi positif. Beda halnya dengan tempat yang ibaratnya kita melakukan sesuatu hal yang negatif, berzina. Gitu ya. Itu biasanya yang datang ke situ ya yang negatif. Dan secara ini ya, secara ilmu mungkin jin positif dan jin negatif tuh secara ininya ya, secara energi gitu. Lebih kuat mana? Begini, bagi saya pribadi sih sebenarnya sampai kapanpun yang dikategorikan negatif mungkin tidak akan bisa mengalahkan yang positif. Oke. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Tapi saya juga beberapa gitu saya pernah mendengar cerita tentang ada perang gitu antara jin dan jin yang lain. Itu bisa aja terjadi. Bisa saja terjadi. Okay. Misalnya seperti ini. Seorang raja ya dari sebuah kerajaan perang dengan kerajaan tersebut. Itu bukannya hanya perang fisik, Mas. Oke. Tapi itu ada perang-perang batinnya atau rohaninya ada. Ataupun perang gaibnya ada. Oh, ada yang seperti itu. Ada. Jadi kalau ditanya seperti tadi, bisa saja terjadi perang gaib itu. Sebenarnya. Dan tidak kalau kita ngambil konteksnya seperti itu. Gitu loh. Atau misalnya praktisi ketika dia sedang melakukan sebuah atau mendapatkan sebuah kasus ya. Misalnya itu bukan sebuah ketidakmungkinan kalau kita perang juga sama praktisi yang sana. Misalnya adalah kasus santet. Misalnya kasus santet, kita nyembuhin orang kena santet, itu bukan sebuah ketidakmungkinan kita bertarung ataupun berperang dengan praktisi yang nyantet korban ini kan. Atau klien kita ini kan. Ya, perang antara jin. Ya, pastinya. Ya. Kita balik lagi ke tempat yang tadi. Ke tempat si musola dan si orang yang ditarik itu. Berarti bisa dibilang itu bukan ya? Bukan ininya ya, bukan ada yang menarik gitu sosok makhluk yang. Kalau saya bilang seperti itu tidak ya. Tapi untuk dikatakan ada atau tidak ada. Ya? Ada sesuai pandangan mata gaib saya ataupun secara supernatural atau atau ya supernatural lah. Itu ada. Dan sebuah kumparan energi positif ada di tempat tersebut. Dan untuk energi apa ya? Untuk hal-hal seperti itu juga berarti pernah terjadi juga ya. Tapi untuk yang kali ini bukan gitu. Iya, kalau untuk yang kali ini saya sendiri pribadi sepertinya tidak. Dan tapi ada gitu Ki ya. Ada. Kita sebenarnya melihat kejadian tersebut kalau bisa saya sarankan ya. Lihatlah mungkin dari kejadiannya
Makanya maka dari itu dengan kejadian seperti itu maka beradab dan berakhlaklah yang baik. Lebih ke arah positifnya. Lebih ke arah positifnya. Kamu lihat dari sisi pandang positifnya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan hal itu pernah terjadi Ya, dan ada. tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi. Ya. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pun pernah terjadi. Pernah Ki? Pernah. Seperti apa Ki ceritanya? Ya, mungkin orang tersebut, ya gini, saya tidak menyalahkan orang tersebut juga. Mungkin orang tersebut memang pendatang kan. Pendatang memang dia mungkin capek lah. Capek mungkin ya dia mungkin rencananya cuma istirahat 1 jam 2 jam, kebablasan. Kebablasan sampai sampai besoknya lagi. Akhirnya rame di kampung tersebut. Karena pengakuan orang tersebut dia ditarik-tarik keluar. Munculnya di WC. Oh, dia munculnya di WC. Iya, ya mungkin sih gini loh. Ketika kita tiduran ya kita ada ini juga lah melakukan hal-hal yang tidak baik seperti misalnya kentut kah. Ya buang gas lah yang agak bau itu kan. Istilahnya ataupun kita belum wudu kah. Ya belum bersih diri lah. Tiba-tiba atau mungkin tengiler kah. Ki, beberapa komenan juga bilang bahwa tidak wudu itu penyebabnya itu juga bisa berarti ya? Bisa saja terjadi. Gitu karena tempat tersebut yang positif, kamu datang ke sana dengan dengan sebuah sikon tubuh yang belum positif lah. Istilahnya bisa saja. Bisa jadi salah satu penyebabnya. Bisa saja dijadikan salah satu penyebabnya. Ya udah Ki, terima kasih banyak untuk penjelasannya dan mau bercerita di Janji Mistik. Segini sebelum close mungkin saya ada sebuah inilah. Ingatlah bahwa agama dan ilmu diturunkan ke muka bumi ini dalam setiap diri kita itu untuk menjadikan diri kita lebih berakhlak, lebih beradab dan berbudi pekerti yang baik. Mungkin itu aja deh yang saya bisa sampaikan. Ya oke. Terima kasih banyak Ki Panunggarasa. Ya terima kasih banyak Mr. Ganjil datang lagi. sudah menyaksikan. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ya.